Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah cetak offset. Tidak lupa sholawat serta salam tercurah kepada Rasulullah SAW yang syafaatnya kita nantikan kelak. Dalam video kami kali ini, kami akan menyampaikan hasil tugas kami mengenai kesalahan cetak yang terdapat pada cetak offset. Nah teman-teman, kesalahan atau kerusakan itu memang sering menjadi kendala di beberapa proses percetakan. Bahkan bukan hanya dalam percetakan saja. Misalnya kalau kita lagi melakukan suatu apapun, pasti ada kesalahan yang jadi kendala. Begitu juga dalam proses percetakan dengan mesin cetak offset. Tetapi setiap kerusakan atau masalah bisa diatasi, yaitu dengan mempelajari kerusakannya sehingga kita bisa memperbaikinya. Hai, kami dari kelompok 6. Sebelumnya boleh dong kita kenalan dulu ya. Aku Wina Martina, Prodi Teknik Grafika kelas 3A, semester 3. Dan ini Aku Sal. Siti Salma Auli Jemara, Prodi Teknik Grafika kelas 3A semester 3. kamu? Dan aku Yun. Siti Yunita, Prodi Teknik Grafika kelas 3A semester 3. Nah, sekarang udah pada kenal kan ya? Gimana kalau misalkan kita langsung simak aja pemaparan materinya? Buat teman-teman, disimak ya. Buat Salma nih, kira-kira kesalahan cetak apa aja sih yang Salma ketahui? Oke, siap teman-teman. Ada 3 masalah nih yang akan aku jelaskan. Yang pertama ghosting, dan yang kedua itu hikis, yang ketiga misregister. Nah, yang pertama ghosting. Apa sih ghosting? Ghosting itu kayak masalah ini tuh bisa dikenali dengan munculnya bayangan pada daerah gambar hasil cetakan. Dan hal ini bisa terjadi dikarenakan emulsifikasi tinta dan ketidakseimbangan antara air dan tinta. Ghosting biasanya terjadi pada bagian water rollers and ink rollers yang tidak seimbang memberikan air dan tinta saat ditransfer ke kertas. Nah, hal ini yang menyebabkan terjadi bayangan pada kertas. Nah, untuk karakteristik ghosting itu sendiri, ghosting mengacu pada garis dangkal yang muncul di samping garis cetak atau bayangan sisi yang muncul di sebelah titik cetak. Siluet lebih ringan atau tipis dari garis utama dan titik jari utama. Gambar ghosting juga disebut bayangan ganda. Akibat munculnya ghosting, membuat titik bertambah lebih serius dan mengurangi ketajaman tepi, mempengaruhi nada dan reproduksi warna gambar, membuat gambar seluruh cetak kabur dan kejelasannya jelas berkurang. Nah, saat mencetak teks tersebut mengalami ghosting yang mengakibatkan teks itu sulit untuk dibaca. Ghosting juga sering terjadi saat mencetak sebuah grafik ataupun ilustrasi. Nah teman-teman, ada 6 cara untuk mengatasi ghosting. Yang pertama, mengurangi air pembersih. Yang kedua, menyetel roll pembersih. Yang ketiga, merubah posisi gambar. Dan yang keempat, resetting nib, yaitu ink foam roller and water foam roller sesuai standar pabrik. Dan yang kelima, pasang roll anti ghosting. Dan yang keenam, jika masih problem, setting seluruh roll dengan nib dikurangi 1 mm dari standar pabrik. Yang kedua, hikis. Apa sih itu hikis? Hikis yaitu adanya bekas noda yang terlihat seperti cincin pada daerah gambar hasil cetakan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor dan bisa jadi karena endapan tinta yang masuk ke dalam bak tinta. Nah, hikis juga terjadi karena terdapat endapan tinta pada bagian mesin, bak tinta ataupun ink rollers yang tidak dibersihkan sebelum mesin akan dipakai. Oleh karena itu, sebelum mesin dipakai, kita harus pastikan mesin sudah dalam keadaan bersih. Nah teman-teman, ada 4 cara untuk mengatasi hikis. Yang pertama, sebelum tinta dituang di mesin offset, ambil kulit tinta yang mengering di dalam kain. Yang kedua, membersihkan tinta dari semua kotoran. Yang ketiga, cuci roll tinta, utamanya pinggiran roll.
Dan yang keempat, turunkan tinta dan cuci bak tinta, ganti dengan yang baru. Nah, selanjutnya adalah misregister. Apa sih misregister itu? Misregister adalah masalah yang timbul karena ketidaktepatan cetak warna antara warna yang satu dengan warna yang lainnya. Hal ini bisa terjadi karena kertas mengemban, film separasi yang tidak register, dan lain-lain. Misregister itu terjadi pada bagian pad silinder dan blanket yang tidak benar saat pemasangan atau penyetelan, yang mengakibatkan silinder jadi kendor atau tidak seimbang. Hal ini dapat mengakibatkan kertas tergeser sehingga terjadi misregister. Ada 5 cara untuk mengatasi misregister. Yang pertama, membuatlah pad atau film yang baru. Kedua, mengganti packing plate dan blanket. Yang ketiga, membersihkan kotoran pada pengarah depan dan samping. Yang keempat, mencoba dengan kertas yang bagus atau rata. Dan yang kelima, style gripper, pembukaan dan penutupan. Oh, jadi gitu ya, Sal. Lumayan banyak juga ya. Makasih ya, Sal. Nah, buat Yunita sendiri nih, kira-kira apa aja nih yang Yunita tahu tentang masalah cetak? Baik, Lina. Kesalahan cetak yang saya ketahui pada cetak offset dan cara mengatasinya, yang pertama ada moire. Moire adalah efek pola seperti tikar akibat perbedaan sudut grid halftone yang tidak tepat yang terjadi pada suatu gambar cetakan. Selain itu, hal ini juga disebabkan saat kita melakukan scanning model, cetakan, dan selanjutnya karena gambar sudah memiliki pattern sebelumnya. Nah, untuk kesalahan cetak moire ini biasanya terjadi pada saat kegiatan prepress atau sebelum proses cetak. Untuk mengatasinya, pada saat scanning, aktifkan pilihan descanning pada software scanner tersebut, atau istilah lain sering disebut dengan defocus. Karena moire terjadi pada saat proses fotografi, maka ada kesalahan moire bisa dilihat pada layar monitor. Maka cara menanganinya adalah dengan mengedit hasil foto tersebut sebelum akhirnya dicetak. Tergantung dari tingkat keparahan moirenya itu sendiri. Berikut adalah langkah-langkah mengedit hasil foto yang terdapat pada moire menggunakan Adobe Lightroom. Pilih brush pada bagian kanan atas di bagian efek, pilih moire. Nanti ikon tanda plus akan muncul. Klik di bagian gambar yang terkena pola moire dan mulailah mengecat. Selanjutnya gunakan keypad pada tanda kurung siku untuk membesarkan dan mengecilkan ukuran kuas. Kalau catnya salah, tekan dan tahan tombol Alt atau Option sampai kuasnya bersimbol min. Selanjutnya gunakan keypad tanda kurung atau tanda kurung siku untuk membesarkan dan mengecilkan ukuran kuas. Kalau catnya salah, tekan dan tahan tombol Alt atau Option sampai kuasnya bersimbol min atau strip. Selanjutnya cat bagian yang berlebihan. Saat mengecat atau setelah selesai, kita bisa menekan keypad O untuk melihat hasil atau tekan sekali lagi untuk melihat daerah yang dicat. Setelah selesai, tekan tombol Done, maka akan terlihat perbedaan dan moire bisa diatasi. Selanjutnya ada kesalahan cetak .gen. Nah, kesalahan cetak .gen ini disebabkan karena selisih perbedaan antara nilai halftone pada film atau plat terhadap nilai halftone pada hasil cetakan, atau yang sering disebut dengan pembesaran titik raster. Terjadinya .gen pada cetakan merupakan hal yang wajar, tetapi nilai .gen-nya harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk cetak offset, biasanya besaran .gen pada kertas art paper berkisaran antara 15-20% di titik 50%. Untuk kertas koran, sekitar 30% di titik 50%. Jika .gen ini terlalu besar, maka akan menyebabkan gambar menjadi tidak kontras atau gambar menjadi lebih gelap. Pembesaran .gen ini juga bisa dikarenakan penambahan tinta yang tidak sesuai dengan melebihi standar density. .gen yang terjadi pada mesin press cetak merupakan akumulasi dari beberapa efek. Setiap kali tinta berpindah dari plat ke blanket, dari blanket ke kertas,
dan suatu derajat penekanan mekanis. Semua ini pada akhirnya meningkatkan diameter fisik dari dotgen yang tercetak. Saat dotgen dipindahkan ke kertas, setting tinta terjadi atas dasar proses penyerapan. Kejadian ini terjadi pada bidang lurus vertikal di atas kertas. Di samping itu juga terjadi efek melebar yang menyumbang diameter dotgen menjadi lebih membesar. Berikut ada 4 cara mengatasi dotgen. Yang pertama, ganti tinta cetak dengan tinta yang high density. Kedua, ganti kertas yang memiliki kehalusan permukaan yang memadai. Ketiga, ganti plat cetak baru atau buat plat baru dan pastikan plat cetak dalam keadaan baik. Yang keempat, sesuaikan tekanan cetak dan sesuaikan tekanan roll tinta dan roll air. Nah, selanjutnya ada kesalahan cetak picking atau pencabutan pada kertas. Picking ini salah satu masalah dalam proses cetak yang terjadi ketika tinta dialihkan ke bahan cetak dan mengenai permukaan kertas. Pada saat ini, ada sebagian partikel kertas yang ikut terbawa sewaktu tinta melepas diri dari permukaan kertas. Akibat pencabutan ini, serat-serat pada permukaan kertas tercabut. Maka, partikel-partikel kertas hasil pencabutan dari blanket terbawa hingga proses penintaan. Picking ini biasanya terjadi pada bagian blanket silinder dan material cetak atau kertas. Saat mentransfer tinta ke kertas, serat kertas ikut tercabut saat tinta akan melepaskan diri dari permukaan cetak. Berikut ada 7 faktor yang menyebabkan terjadinya picking. Yang pertama, kertas dengan serat pendek. Kedua, kertas memiliki daya cabut yang rendah. Yang ketiga, lemahnya bahan perekat. Yang keempat, kekentalan tinta cetak atau viskositas. Kelima, kecepatan mesin cetak. Keenam, kelembapan udara. Dan ketujuh, moisture content atau kadar air pada kertas. Berikut cara mengatasi terjadinya kesalahan picking. Yang pertama, ganti kertas dengan jenis yang lebih tahan cabut. Kedua, kurangi penggunaan air pembasah sewaktu mencetak. Ketiga, atur tekanan cetak yang tepat. Keempat, tambahkan kompon 2-5% untuk menurunkan kekentalan tinta. Kelima, ganti tinta dengan kekentalan lebih rendah. Keenam, jika tinta mengering, semprotkan tinta dengan antioksidan. Wow, ternyata banyak juga ya kesalahan yang terdapat di cetak offset. Nah, aku juga punya nih sedikit tambahan mengenai kesalahan yang terjadi di cetak offset. Simak ya. Ada juga masalah cetak yang Bina ketahui, ada 4 ya, sisanya ya guys. Yang pertama itu ada set off atau penularan cetakan. Nah, set off ini biasanya terjadi ketika tinta menjiplak ke bagian sisi kertas yang lain atau mengenai permukaan cetakan yang lain karena tinta belum mengering atau daya serap kertas yang rendah. Ada juga faktor penyebab set off ini terjadi. Yang pertama itu kertas coated atau kertas berlapis itu biasanya lebih sering mengalami set off karena pori-pori kertas yang tertutup oleh lapisan coating memperlambat penyerapan tinta ke dalam kertas itu sendiri. Kemudian ada pemberian tinta yang berlebihan, itu juga bisa menyebabkan set off. Yang ketiga ada kecepatan mesin cetak yang terlalu cepat. Jika mesin terlalu cepat, maka hasil cetakan yang belum kering sudah tertumpuk oleh cetakan yang selanjutnya. Kemudian yang keempat ada dampening. Dampening yang tidak cocok dengan proses cetak biasanya bisa menghambat pengeringan tinta cetak itu sendiri. Hal itu biasanya disebabkan oleh pH air pembasah yang terlalu tinggi atau pH pembasahnya terlalu asam. Lalu gimana sih cara ngatasin set off ini? Yang pertama kita bisa menambahkan 1-2% pengering. Kemudian kita juga bisa menggunakan tinta type quick setting untuk kertas yang kurang menyerap air. Kita juga bisa memperhatikan suhu penyimpanan hasil cetak di ruangan. Lalu kita juga bisa menambahkan spray powder. Lalu mencetak secara tipis atau mengganti tinta cetak yang berkepekatan tinggi. Lalu kita juga harus bisa mengontrol pH air di antara pH 5.0 sampai 6.5. Kemudian kita juga harus mencoba mencetak dengan kertas lain. Kalau tidak terjadi set off dengan kertas tersebut, maka kita bisa mengganti kertas tersebut dengan yang lebih baik sifatnya. Dan masalah selanjutnya ada backing trapping. Backing trapping itu merupakan suatu kejadian di mana tinta di unit sebelumnya terbawa ke unit berikutnya.
Kadangkala kontaminasi tinta masuk ke dalam air pembasah. Bisa juga terjadi di mana warna dari blanket cetak sebelumnya mencampuri warna cetak pada blanket selanjutnya, sehingga blanket yang tidak melepaskan tinta dengan baik mengakibatkan backing trapping ini terjadi. Kemudian ada juga penyebab lainnya. Yang pertama, ada tinta yang cepat kering yang mempunyai kandungan solvent yang tinggi cenderung menimbulkan masalah backing trapping ini. Yang kedua, tinta gelap seperti cyan, biru, dan magenta merah. Bila dicetak pada unit 1 dan 2, maka memungkinkan terjadinya masalah. Yang ketiga, urutan tinta cetak yang salah di mana tag yang rendah lebih duluan dari tag yang tinggi. Keempat, tinta sudah menjadi kering saat terlalu lama melakukan persiapan cetak atau make ready. Yang kelima, kertas dengan tingkat gua sangat tinggi cenderung berpotensi menimbulkan backtrap sebab tinta tidak diserap dengan baik. Yang keenam, bila unit cetak warna berjarak terlalu jauh satu sama lainnya, maka pekerjaan cetak 4 warna yang dilakukan pada mesin cetak 8 unit, di mana warna satu dengan lainnya dijarakkan dengan 1 unit yang kosong. Ketujuh, tekanan blanket dan kertas yang berlebihan ini juga bisa menyebabkan backing trapping. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasi backing trapping itu kita bisa menggunakan tinta yang lebih stabil dan normal atau lebih lambat sifat keringnya. Kemudian kita juga bisa merubah urutan tinta cetak, mulai dari tinta yang densitasnya tinggi. Bila perlu gunakan tinta dengan tingkat opasitas yang tinggi. Kemudian kita juga harus mengurutkan tinta mulai dari tag yang tinggi ke tag yang rendah. Mulai dari black, cyan, magenta, dan yellow. Pastikan tag yang diperoleh atau diformulasikan pabrik tinta sesuai dengan urutan warnanya. Kemudian kita bisa mengurangi kecepatan tinta cetak menggunakan tinta yang bagus. Kemudian kita juga bisa menggunakan kertas yang lain atau berbeda untuk menguji apakah metode yang terjadi akibat backtrap atau faktor kertas itu sendiri. Bila tag tinta yang ada tidak jelas tagnya, maka kita bisa melakukan perubahan urutan warna dengan uji coba. Bila memungkinkan, ganti blanket dengan sifat yang lebih tahan solvent. Nah, selanjutnya itu ada masalah tinting. Bukan air tinting ya guys. Nah, tinting ini apa sih? Nah, tinting ini merupakan masalah cetak yang terjadi ketika tinta yang teremulsi masuk dalam sistem tangki air pembasah dan tinta berada di atas permukaan pelat melalui air pembasah. Tinting dapat dengan mudah dibersihkan dari sinar perat. Ada juga faktor yang menyebabkan tinting ini terjadi. Yang pertama, tinta cetak terlalu encer. Yang kedua, kurang baik pengaturan pelatnya. Yang ketiga, pH atau dampening solutionnya terlalu asam. Yang keempat, tidak cocok perbandingan banyaknya air dan tinta cetak. Air atau tinta cetak terlalu banyak. Kemudian yang kelima, tidak baik sifat lapisan kertas atau coatingannya kurang baik. Lalu gimana nih cara ngatasin tinting? Yang pertama, kita bisa memeriksa terlebih dahulu dan memperbaiki air pembasahnya. Kemudian kita bisa mengganti roll yang tepat dan melihat settingan ulang roll tersebut. Kemudian kita juga bisa mencuci setiap unitnya menggunakan air panas untuk menyudahi permasalahan ini. Lalu kita juga bisa mencampurkan varnish yang kental, gloss varnish atau gloss medium. Lalu kita juga bisa mengganti plat dengan plat yang baru. Kita juga harus tetap mengontrol pH air di antara pH 5.0 sampai 6.5. Lalu kita juga bisa memeriksa dan membersihkan defending rollernya. Lalu kita juga harus mencetak dengan kertas lain sebelum melakukan cetak massal, dan cetak uji coba itu harus dilakukan. Nah, yang terakhir itu ada modeling. Nah, modeling itu apa sih? Modeling itu merupakan permasalahan cetak di mana area cetak penuh terdapat bintik-bintik atau bentuk seperti kerikil. Modeling ini biasanya disebabkan oleh permukaan kertas yang tidak rata. Nah, ada juga faktor-faktor yang menyebabkan modeling ini terjadi. Yang pertama, kepekatan warna tinta cetak kurang kuat. Yang kedua, tinta cetak tercampur dengan air. Yang ketiga, tidak cocok tekanan impression dari roller. Kemudian, tinta cetak yang terlalu kental dan blanket kurang baik. Nah, ada juga nih cara mengatasi modeling itu sendiri. Yang pertama, kita bisa mengurangi pemakaian air. Yang kedua, tinta dan air harus seimbang. Yang ketiga, kurangi pemakaian air di unit sebelumnya. Kita juga bisa mengurangi tekanan sesuai dengan spesifikasi mesin. Kita juga bisa menggunakan blanket yang lebih lunak. Kita juga harus mengontrol tekanan dari rollnya itu sendiri. Kita juga bisa mencampurkan end contact. Nah, end contact itu biasanya digunakan untuk mengurangi kelengketan tinta dan pemakaiannya sekitar 10%. Lalu kita juga bisa menggunakan nol varnish yang berfungsi untuk mengencerkan tinta dan pemakaiannya
harus berada di kisaran 2-4%. Namun tidak boleh terlalu banyak karena akan memperlambat proses pengeringan dari tinta itu sendiri. Lalu kita juga bisa mengganti dengan kertas yang lebih baik. Nah, segitu aja yang bisa aku tambahin dan aku jelasin. Nah, jadi kesalahan cetak yang udah dijelasin tadi oleh Salma, aku sama Wina kira-kira ada 10 kesalahan cetak di percetakan offset. Mungkin bisa jadi lebih banyak lagi jika kita mencari kesalahan lainnya. Jadi buat teman-teman semua, kalau nanti kita jadi operator, kita harus ingat, harus lebih teliti lagi dalam memperhatikan bahan cetak, material cetak, ataupun keadaan mesinnya. Jangan sampai kita merugikan perusahaan karena kesalahan tersebut. Nah, bener banget ya tuh. Iya, bener banget Yun. Wih, nggak kerasa nih, kita udah ada di video teman-teman. Betul banget. Bener Win. banget tuh. Nah, jadi kesimpulannya itu, setiap masalah yang ada pasti ada cara untuk mengatasinya. Selagi kita mau mencari tahu, juga mau mempelajarinya. Terlebih lagi kita juga harus sudah bisa memahami apa yang akan kita lakukan sehingga kita bisa meminimalisir kesalahan itu sendiri. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video pemaparan kali ini bisa bermanfaat. Stay healthy and happy. See you in the next time. Bye-bye. Bye.